Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk pemusnahan sampah atau pembuangan akhir sampah, yang dimana video ini merupakan tugas dari mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota 2 yang dibimbing oleh Bapak Ian Awaluddin STMT. Bentuk-bentuk pemusnahan atau pembuangan akhir sampah dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama, open dumping, yang kedua, composting, yang ketiga, sanitary landfill dan controlled landfill, yang keempat, incineration, dan yang terakhir, recycling. Jenis pemusnahan sampah yang pertama yaitu open dumping, yang merupakan jenis pembuangan akhir yang paling sederhana dan paling murah, yaitu penyediaan suatu lokasi terbuka dan sampah dibuang begitu saja. Lokasi ini cocok untuk sampah hasil sapuan jalan, abu, dan benda-benda yang dapat dibakar. Lokasi pembuangan terbuka ini hendaknya dipilih pada tempat yang agak rendah agar debu-debu maupun sampah dari jalan dapat dipadatkan. Yang perlu diperhatikan agar tanahnya kedap air, agar menjaga cairan limbah yang timbul tidak sampai merambat jauh ke tempat lain yang dibawa oleh aliran air tanah. Meskipun jenis pemusnahan sampah open dumping ini merupakan jenis pembuangan yang paling sederhana dan paling murah, namun jenis pemusnahan ini memiliki potensi yang dapat mencemarkan lingkungan. Adapun potensinya yaitu yang pertama, bila bercampur dengan sampah organik, maka tempat ini akan menjadi sumber pencemaran lingkungan. Yang kedua, akibat pembusukan sampah ini akan timbul cairan limbah atau biasa disebut dengan licit. Yang ketiga, estetika lingkungan yang buruk karena pemandangan yang kotor. Oleh karena tidak terkendalinya jenis sampah yang akan dibuang, maka jenis pembuangan akhir seperti ini tidak disarankan lagi. Yang kedua, jenis pemusnahan sampah composting. Didefinisikan sebagai suatu proses dekomposisi atau penguraian secara biologis dari senyawa-senyawa organik yang terjadi karena adanya kegiatan mikroorganisme yang bekerja pada suhu tertentu. Composting merupakan salah satu metode pengelolaan sampah organik menjadi material baru seperti humus yang relatif stabil dan lasim disebut kompos. Proses pengomposan ini dapat mereduksi volume timbulan sampah hingga 75%. Mikroorganisme yang berperan dalam proses pengomposan ada 3. Yang pertama bakteria, yang kedua actinomycetes, dan yang ketiga fungi. Untuk mikroorganisme yang bekerja pada proses pengomposan sendiri itu ada 2. Yang pertama mesofilik, yang merupakan mikroorganisme yang hidup pada temperatur 23 derajat sampai 45 derajat Celcius. Yang kedua termofilik, yang merupakan mikroorganisme yang hidup pada temperatur 45 derajat sampai 65 derajat Celcius. Contohnya seperti cacing pita, protozoa, dan kutu jamur. Selanjutnya, jenis pemusnahan sampah yang ketiga ada sanitary landfill dan controlled landfill. Sanitary landfill atau biasa disebut dengan pengurungan berlapis bersih, merupakan sarana pengurungan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematik dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurungan, serta penutupan sampah setiap hari. Yang kedua, controlled landfill atau pengurungan berlapis terkendali, merupakan sarana pengurungan sampah yang bersifat antara sebelum mampu melaksanakan operasi pengurungan berlapis bersih tempat sampah yang telah diuruk dan dipadatkan di area pengurungan ditutup dengan tanah sedikitnya 1 kali setiap 7 hari. Sebelum membuat pemusnahan sampah jenis ini, ada beberapa syarat-syarat untuk lokasinya sendiri. Yang pertama, batasan lokasi. Yang kedua, ketersediaan lahan, termasuk untuk penyangga. Yang ketiga, akses. Yang keempat, kondisi tanah dan topografi. Yang kelima, kondisi klimatologi.
Yang keenam, hidrologi air permukaan. Yang ketujuh, kondisi geologi dan hidrologi. Yang kedelapan, kondisi lingkungan lokal. Umumnya landfill terletak di daerah yang jauh dari permukiman. Adapun mekanisme pelaksanaan landfill ini, yang pertama, sampah dimasukkan ke dalam lubang, dipadatkan, dan ditutup dengan tanah. Yang kedua, mengurangi jumlah tikus, lalat, dan vermin lain. Yang ketiga, mengurangi bahaya kebakaran. Yang keempat, mengurangi bau. Kelima, mengurangi bahaya pencemaran air permukaan dan air tanah. 6. Sistem baru dilengkapi dengan pengumpulan air indi atau licit. Adapun jenis pemusnahan sampah yang keempat yaitu incineration atau metode pemusnahan sampah dengan cara pembakaran. Biasanya metode ini dipakai secara luas di negara-negara maju. Metode incineration ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa kelebihannya yaitu yang pertama merupakan sistem pengolahan sampah tingkat tinggi. Yang kedua, sistem ini dapat mengolah berbagai jenis sampah. Yang ketiga, polutan organik dapat dimusnahkan dengan teratur dan polutan inorganik terkonsentrasi di bagian residu. Dan kelebihan yang terakhir, panas yang ditimbulkan dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Adapun kekurangannya yaitu biaya investasi dan biaya operasionalnya cukup tinggi. Selain memerlukan biaya yang cukup tinggi, sistem incineration ini juga memiliki dampak bagi lingkungan, seperti dihasilkannya kurang lebih 15% gas yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Gas yang dihasilkan dari pembakaran dengan menggunakan alat ini dapat mengandung gas pencemar berupa NOx, SOx, dan lain-lain yang tentunya dapat mengganggu kesehatan manusia. Yang selanjutnya dapat menimbulkan air kotor saat proses pendinginan gas maupun proses pembersihan insinerator dari abu maupun terak. Kualitas air kotor dari instalasi ini menyebabkan COD meningkat dan pH menurun. Jenis pemusnahan sampah yang terakhir yaitu recycling atau daur ulang. Daur ulang adalah proses pengolahan kembali sampah menjadi produk baru atau berbeda dari semula. Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan karena tidak semua sampah dapat didaur ulang. Dalam kaitannya dengan life cycle, perlu diingat bahwa recycling adalah kegiatan industri yang juga membutuhkan energi dan dapat mencemarkan lingkungan. Adapun beberapa bahan yang dapat didaur ulang sejenis kertas, plastik, logam, besi, baja, baterai, aluminium, dan gelas. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan beberapa sistem pembuangan akhir yang ada di beberapa kota di negara Indonesia. Dari 12 kota yang ada dalam tabel di atas, rata-rata sistem pengolahan akhir sampah yang digunakan yaitu sistem controlled landfill, khususnya di kota-kota besar maupun kota metropolitan. Untuk jenis kota yang berskala kecil menggunakan sistem pengolahan sampah open dumping karena seperti yang kita tahu bahwa sistem pengolahan sampah ini merupakan sistem yang paling sederhana dan juga tidak memakan banyak biaya. Penjelasan tadi menjadi akhir dari video saya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton dan saya harap video saya ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.